Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat datang di video pembelajaran seni budaya kelas 7. Apa kabar anak-anak semuanya? Senang rasanya kita kembali belajar seni budaya dengan materi membuat tipografi dan logo dengan Bapak M. Ayatul Hidayat MPD, Guru Seni Budaya. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa mampu membuat tipografi sederhana. 2. Siswa mampu membuat logo yang mencerminkan identitas siswa. Apakah tipografi itu? Apa yang kalian ketahui tentang logo? Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu. Tipografi adalah seni menata huruf dan mengatur penyebarannya pada ruang yang tersedia. Tipografi sering dapat kita temukan di mana-mana dan menjadi bagian penting dalam mendesain, khususnya desain grafis. Dalam tipografi terdapat proses mengenal jenis-jenis huruf dan juga ukuran huruf sebelum memasuki tahap mengatur penyebaran huruf pada ruang yang tersedia, yang banyak kita lihat di dalam poster, cover, buku, kemasan, dan lain-lain. Hubungan dengan sejarah seni rupa. Tipografi di dunia mulai digunakan oleh bangsa-bangsa Viking Norwegia, Viking Mesir, dan lain-lain, yang kemudian berkembang di Yunani dan menyebar ke seluruh Eropa. Kata tipografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu typos atau bentuk, dan graphen atau menulis, mengukir. Tipografi terus berkembang seiring perkembangan teknologi hingga saat ini. Dalam sejarah seni rupa, khususnya desain tipografi adalah bagian penting yang perlu dikuasai oleh seorang desainer, khususnya seorang desainer grafis. Huruf sendiri di Indonesia sudah dikenal sejak lama, jauh sebelum bangsa Eropa datang ke Indonesia, di mana kita bisa menemukan adanya aksara Jawa, Bali, Bugis, Makassar, dan Batak. Tipografi berkembang di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, di mana mereka mengenalkan sistem huruf Roman yang lebih general. Tipografi digunakan dalam penyiaran berita dan iklan dalam perdagangan. Ini adalah beberapa contoh aksara sebelum kita mengenal huruf Roman yang diperkenalkan oleh zaman Belanda. Tipografi terus berkembang sejak awal ditemukannya mesin cetak dan kemudian berkembang hingga era komputerisasi seperti saat ini. Tipografi sendiri terus bertambah dan berkembang seiring berdirinya sekolah desain, khususnya desain grafis. Saat ini, tipografi juga berkembang menjadi bentuk-bentuk baru. Contohnya, grafiti yang sangat dekat dengan budaya anak muda. Jadi, dapat disimpulkan tipografi adalah seni menata huruf dan mengatur penyebarannya pada ruang yang tersedia. Membuat tipografi bisa kita mulai dari langkah yang paling sederhana. Secara umum, karakter huruf terbagi atas 3 style atau gaya. 1. Roman atau reguler. Roman adalah huruf tegak, huruf-huruf kuno bangsa Romawi yang menjadi ide dasar digunakannya istilah Roman ini. Versi Roman kadang disebut juga normal atau reguler. 2. Italik. Italik adalah huruf miring. Style ini dari sejak abad ke-16 mulai digunakan sebagai empasis dan menjadi pendukung style Roman. Padahal pada mulanya italik adalah sebuah typeface tersendiri sebagai alternatif pengganti huruf tegak yang dianggap
terlalu boros tempat. 3. Bold. Bold adalah huruf tebal. Style bold sangat sering dijumpai sebagai emphasis dalam teks. Sejarahnya sendiri dimulai pada sekitar abad ke-18 sampai ke-19 Masehi. Waktu itu hanya tersedia slab serif untuk menonjolkan atau menekankan sebuah teks, namun dianggap terlalu kuat sehingga kurang nyaman dibaca apabila disandingkan dengan teks utama yang sifatnya reguler. Berikut ini manfaat tipografi. 1. Mudah dibaca. 2. Menarik perhatian. 3. Memberikan nilai atau value dan warna merek atau tone brand. 4. Menciptakan harmoni. 5. Memberikan kepribadian pada sebuah desain. 6. Membuat visual yang berdampak. Prinsip-prinsip tipografi. 1. Readability. Readability merupakan tingkatan ukuran seberapa mudah teks dapat dibaca. Readability ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kombinasi dan jarak setiap huruf. 2. Legibility. Legibility adalah kemudahan dalam mengenali dan membedakan setiap huruf atau karakter. Prinsip ini wajib dimiliki oleh setiap huruf untuk menghindari dan memperkecil peluang dalam kesalahan mengenali huruf. Jika sebuah tipografi tidak memenuhi prinsip legibility, pembaca akan sulit dalam mengenali dan membaca karya tersebut. 3. Visibility. Sesuai dengan namanya, prinsip ini berhubungan dengan jarak penglihatan antara pembaca dengan objek. Namun, jika kedua prinsip sebelumnya sudah terpenuhi dengan baik, maka visibility ini tidak akan menjadi masalah. Berdasarkan lini masa sejarah dan fungsinya dapat digolongkan menjadi 9, yakni 1. Black letter atau Old English atau tekstura. 2. Humanis atau Venetian. 3. Old style. 4. Transitional. 5. Modern atau Didon. 6. Slab serif atau Egyptian rupa. 7. Sans serif. 8. Display atau dekoratif. 9. Script atau kursif. Kita bisa mengaplikasikannya dengan media-media lain, yaitu poster, sampul buku, karya-karya yang bisa ditempel menggunakan media kertas, media kayu, media dinding, dan media lain sebagainya. Berikut ini praktek pembuatan tipografi secara manual. Dan ini pembuatan tipografi secara digital menggunakan aplikasi Canva.
Logo. Logo adalah identitas visual terhadap sesuatu entitas yang mempunyai kriteria khusus seperti bentuk, filosofi, dan warna. Sama halnya dengan tipografi, kita dapat memerlukan banyak logo di sekitar kita. Logo diperlukan untuk menyampaikan identitas visual yang memiliki makna spesifik yang tertuang dalam kombinasi huruf, gambar, warna, dan pola. Logo dapat juga digunakan untuk menampilkan identitas personal kita. Logo pertama kali muncul pada masa Yunani kuno. Awal mula logo sangatlah sederhana, hanya berupa satu kode yang terdiri dari satu huruf atau lebih yang digabungkan. Kode tersebut digunakan untuk membentuk inisial, nama, atau nama depan dari seseorang. Aplikasi logo pada saat itu diletakkan pada benda-benda pribadi, lambang kekuasaan, lambang agama, dan lain-lain. Seiring berkembangnya teknologi dan juga kreativitas manusia, bentuk-bentuk logo menjadi berkembang dan bertambah. Sama seperti tipografi, logo juga mengalami perkembangan pesat saat sekolah desain mulai dibuat, dan juga perkembangan teknologi komputer. Jadi, logo adalah identitas visual terhadap sesuatu entitas yang mempunyai kriteria khusus seperti bentuk, filosofi, dan warna. Ada 5 langkah membuat logo yang baik. 1. Menentukan tujuan logo dibuat. 2. Menyesuaikan dengan target atau audiens yang dituju. 3. Membuat logo sesuai konsep dan inspirasi. 4. Dibuat unik, sederhana, dan fleksibel. 5. Melihat perkembangan dan evaluasi. Berikut ini proses pembuatan logo. Demikianlah materi pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Tetap semangat dan belajar dalam membuat tipografi dan logo. Selamat berkarya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.